Berjumpa lagi di video tentang sejarah. Bahasan kali ini akan bahas program Orde Baru. Langsung saja. Baik, setelah kita bahas pada video sebelumnya tentang materi lahirnya Orde Baru dan Super Semar, sekarang di video kali ini kita akan bahas tentang jalannya program pemerintah masa Orde Baru. Baik, langsung saja kita simak materinya. Seperti disebutkan sebelumnya, Soeharto adalah presiden kedua. Jabatan itu diembannya setelah sidang istimewa MPRS pada bulan Maret tahun 1967, menunjuknya sebagai pejabat presiden. Penunjukan tersebut berawal dari situasi politik di Indonesia yang memburuk. Setelah meletusnya peristiwa G30S, MPRS menunjuk Soeharto dengan tujuan untuk mengendalikan situasi yang sudah kacau. Penugasan Soeharto sebagai pejabat presiden diawali dengan adanya satu surat yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno sebelumnya, yaitu Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar tahun 1966, yang tujuannya untuk mengamankan situasi yang sudah kacau. Soeharto baru dikukuhkan selaku presiden hari kedua, 8 Maret tahun 1967. Yaitu setelah sekitar setahun menjadi pejabat presiden. Pengalaman menjabat sebagai presiden selama setahun. Dalam pantauan MPRS yang diketuai oleh Jenderal Haris Nasution, sudah siap dan memadai untuk dilantik menjadi presiden hari kedua. Setelah dilantik, Soeharto berpidato perihal demokrasi Pancasila. Menurutnya, demokrasi tak boleh ditentukan oleh paksaan kekuatan. Dia menyebutkan tak boleh ada kepemimpinan diktator. Baik diktator perorangan, diktator kelompok, atau diktator militer. Soeharto juga menjamin tak akan ada pemaksaan diktator mayoritas pada minoritas. Kemudian ia menambahkan lagi bahwa tidak satu golongan pun boleh a priori mempertahankan atau memaksakan kehendak atau pendiriannya. Soeharto menggerakkan pembangunan dengan strategi trilogi pembangunan, yaitu 1. Stabilitas politik, 2. Pembangunan ekonomi, dan ketiga, pemerataan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Maknanya dari trilogi tersebut yaitu, stabilitas politik dimaksudkan akan menjamin berlangsungnya pembangunan, dan pembangunan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lalu tingkat pertumbuhan ekonomi, inilah yang harus dapat dirasakan hasilnya untuk pemerataan ekonomi masyarakat dan pada gilirannya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berikutnya pelaksanaan program pembangunan nasional. Program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintahan Orde Baru dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu pertama jangka panjang yang mencakup pencanangan pembangunan periode panjang 25-30 tahun. Kedua jangka pendek, mencakup periode 5 tahun yang terkenal dengan sebutan Pelita atau pembangunan 5 tahun. Berikut perencanaan program Pelita yang dicanangkan pemerintah Orde Baru. Pertama, Pelita I. 1 April tahun 1969, 31 Maret tahun 1974, menekankan pada pembangunan bidang pertanian. Kedua, Pelita II. 1 April tahun 1974, 31 Maret tahun 1979, tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, menyejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja. Ketiga, Pelita ketiga 1 April tahun 1979, 31 Maret tahun 1984, menekankan pada perwujudan trilogi pembangunan di Indonesia. Keempat, Pelita keempat 1 April tahun 1984, 31 Maret tahun 1989, menitik beratkan pada sektor pertanian, menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Kelima, Pelita kelima 1 April tahun 1989, 31 Maret tahun 1994, menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri. Keenam, Pelita 6 1 April tahun 1994, 31 Maret tahun 1999, hingga Pelita 6 masih menitik beratkan pembangunan pada sektor yang berkaitan dengan industri dan pertanian, serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Pemerintah Orde Baru memprogramkan stabilisasi ekonomi dengan maksud untuk membendung laju inflasi,
Pasalnya, pada awal pemerintahannya, Presiden Soeharto dihadapkan pada berbagai masalah di bidang ekonomi, seperti inflasi yang mencapai 650% dan berakibat pada melonjaknya harga kebutuhan sehari-hari. Tingkat inflasi yang semula mencapai 650% berhasil ditekan menjadi 120% dalam waktu cukup singkat. Berikutnya program Revolusi Hijau. Revolusi Hijau adalah upaya memodernisasi sistem dan budaya pertanian di negara-negara berkembang, khususnya di Amerika Latin dan Asia. Para petani diperkenalkan dengan penggunaan pupuk buatan, pestisida, bibit unggul, peralatan pertanian yang modern, serta sistem budidaya pertanian yang baru. Setelah mempraktikkan revolusi hijau, hasil produksi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Perkembangan dalam bidang pembangunan pemerintah Orde Baru melakukan pembangunan pada sektor transportasi, baik darat, udara, atau laut. Pengembangan transportasi ini mampu mendorong peningkatan mobilitas penduduk antar daerah dan antar pulau, yang dapat mempercepat proses integrasi nasional dan pemerataan pembangunan. Berikut beberapa program atau kebijakan Presiden Soeharto yang berhasil. 1. Menerapkan wajib belajar 6 tahun. Kedua, membentuk puskesmas dan posyandu. 3. Swasembada pangan. 4. Merancang keluarga berencana KB. 5. Mencapai stabilitas keamanan. Selain itu, beliau juga membentuk Badan Urusan Logistik atau Bulog. Harga bahan kebutuhan pokok atau sembako masyarakat dapat dikendalikan setelah pemerintah Orde Baru membentuk Badan Urusan Logistik Bulog. Dengan adanya Bulog, harga kebutuhan pokok berhasil dikendalikan dan tidak mengalami fluktuasi yang signifikan selama hampir sepanjang Orde Baru. Demikian bahasan kali ini. Dukung terus channel ini untuk memberikan edukasi sejarah. Sampai jumpa. Terima kasih.